Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Mutiara Ratri, NPM 21012010128 dari kelas B akan menjelaskan tentang matematika bisnis dalam penerapan ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang himpunan. Himpunan dapat diartikan sebagai sekumpulan objek atau unsur yang dapat dirumuskan secara tegas dan jelas, dan tentunya dapat dibeda-bedakan. Notasi dari suatu himpunan sendiri yaitu dengan kurung kurawal. Selanjutnya yaitu cara penulisan dalam himpunan. Yang pertama dengan kata-kata. Kita bisa menulis dengan contohnya di PPT yaitu A sama dengan bilangan prima antara 10 dan 40. Jadi kita ungkapkan dengan kata-kata. Yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Di sini dicontohkan A adalah himpunan dari X sedemikian rupa, 10 kurang dari X kurang dari 40, dan X adalah elemen bilangan prima. Yang ketiga dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Di sini dicontohkan bilangan prima antara 10 dan 40. Jadi kita tuliskan semua anggotanya, bilangan prima itu antara 10 dan 40. Selanjutnya kita akan membahas tentang kardinalitas. Kardinalitas adalah banyaknya anggota himpunan yang berbeda dan dinotasikan dengan huruf N kecil. Dan di sini contohnya adalah tentukan banyaknya anggota himpunan A, yaitu huruf pembentuk kata bagus. Dan kita jawab dengan N, A sama dengan 5. Selanjutnya kita akan membahas anggota atau elemen. Anggota atau elemen dituliskan dengan lambang epsilon. Dan kita misalkan di sini melatih anggota himpunan A dan mawar adalah elemen A, dan dibaca melatih anggota himpunan A, mawar anggota himpunan A. Dan misalnya ada juga cempaka bukan elemen A. Dan di sini artinya cempaka itu bukan anggota dari himpunan A. Selanjutnya, himpunan khusus. Himpunan khusus di sini ada 3, yaitu yang pertama, himpunan semesta, himpunan yang memuat semua objek anggota yang dibicarakan dengan lambang S besar. Yang kedua, yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dituliskan dengan kurung kurawal yang tidak mempunyai anggota. Yang ketiga, yaitu komplement, adalah seluruh anggota dari himpunan semesta yang bukan merupakan anggota dari himpunan A, sedangkan himpunan A juga berada di dalam himpunan semesta. Selanjutnya ini adalah operasi himpunan. Ya, operasi himpunan ada 3, yaitu yang pertama adalah gabungan. Gabungan dilambangkan dengan huruf seperti huruf U, dan di sini adalah contohnya A, anggota himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan B, 2, 4, 6, 8, 7, 10. Dan di sini kita bisa menuliskannya A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Jadi anggota dari himpunan A dan B kita gabungkan. Yang kedua yaitu irisan dua himpunan. Lambang dari irisan sendiri yaitu seperti huruf N, dan di sini dicontohkan anggota himpunan A, B, C, D, E, dan selanjutnya B, A, C, E, D, I. Jadi irisan kita hanya mencari yang sama, dan di anggota A dan B itu yang sama hanya A, C, dan I. Yang selanjutnya ada komplement. Komplement itu dilambangkan dengan A pangkat C. Dan di sini contohnya A adalah 1, 3, bla 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 sampai dengan 9. Dan S-nya adalah bilangan ganjil kurang dari 20. Maka kita bisa tuliskan A pangkat C sama dengan 11, 13, 15, 17, dan 19. Dan itu kurang dari 20 dan tidak ada di himpunan A.
Selanjutnya kita masuk dalam penerapan ekonomi himpunan. Contoh soalnya, di pasar STAN terdapat 45 pedagang. Tiap-tiap pedagang menjual 2 jenis barang yang akan mereka jual di pasar. Diketahui ada 27 pedagang yang menjual bahan masakan dapur dan 26 pedagang menjual macam-macam busana. Sementara pedagang yang tidak menjual keduanya adalah 5 orang. Tentu kala banyaknya pedagang yang menjual bahan masakan dapur, bermacam-macam busana, serta gambarlah diagram V-nya. Yang pertama, kita akan mencari irisan dari A dan B. Kita gunakan rumus NA plus NB dulu. Jadi kita pluskan dulu pedagang yang menjual masakan dapur dan pedagang yang menjual macam-macam busana. Dan nantinya kita akan kurangi dengan jumlah semua pedagang dan tidak menjual keduanya. Jadi 27 plus 26 dikurangi 45 min 5. Jadi kita menemukan irisannya yaitu 13. Selanjutnya kita dapat menyimpulkan pedagang yang menjual bahan dapur saja itu ada, tadi kan 27 nih. Jadi kita kurangi dengan irisannya, jadi hanya 14 pedagang. Dan yang menjual macam busana itu ada 26 min 13, jadi hanya 13 pedagang. Dan ini merupakan diagram V-nya, dan ini merupakan menjual bahan dapur saja, bahan masakan yaitu 14, dan yang menjual macam busana ada 13. Dan ini irisannya di tengah ada 13. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua yaitu deret. Deret hitung suku KN itu dapat dirumuskan dengan SN sama dengan A plus N-1B. Dengan A itu adalah suku awal atau biasa dilambungkan dengan UI dan B adalah pembeda. Sedangkan SN sendiri yaitu suku KN. Dan cara mencari rumus beda yaitu SN min SN plus 1. Dan yang kedua yaitu deret hitung jumlah N suku pertama. Dapat dirumuskan dengan JN sama dengan N per 2 dalam kurung S1 plus SN. Dan ada juga rumus kedua yaitu JN sama dengan N per 2, 2A plus N-1B. Dan JN sendiri adalah jumlah M suku, dan S1 adalah suku pertama, dan SN adalah suku terakhir. Selanjutnya adalah deret ukur. Deret ukur dapat dirumuskan dengan A sama dengan AR N-1. A adalah suku pertama, R adalah pengganda. Di sini penggandanya adalah dilambangkan dengan R, dan N adalah indeks suku. Jadi rumus mencari pengganda sendiri yaitu P sama dengan S N plus 1 per SN. Jadi R itu dapat juga dilambangkan dengan huruf P. Yang selanjutnya adalah deret ukur jumlah N suku pertama, yaitu yang pertama jika P kurang dari 1, yaitu A dikali 1 min P pangkat N per 1 per min P. Yang kedua yaitu jika P lebih dari 1, yaitu dirumuskan dengan A dikali P pangkat N min 1 per P min 1. Dengan keterangannya adalah sama seperti tadi, JN adalah jumlah N suku pertama, dan A adalah suku pertama, dan P adalah pengganda, atau tadi rasio juga. Selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan ekonomi deret, yaitu penerapan yang kedua yang kita bahas. Dengan contohnya, PT Wijaya merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi alat tulis berupa pulpen. Pada bulan Januari, perusahaan menghasilkan 10.000 buah pulpen karena permintaan terus-menerus meningkat diiringi dengan penambahan tenaga kerja dan modal kerja. Setiap bulannya, perusahaan mampu menambah jumlah produksi sebanyak 500 buah. Jika pertambahan jumlah produksi tersebut setiap bulannya adalah tetap, berapakah jumlah produksi pada bulan ke-7 di tahun yang sama, dan berapa banyak pulpen yang dapat dihasilkan dari bulan pertama sampai bulan ke-8. Jadi di sini kita ketahui A sama dengan 10.000 dan B adalah 500. Dan ditanyanya adalah U7 dan S8.
Jadi yang pertama-tama kita bisa mencari U7 dengan rumus A plus 6B. Dan di sini kita tinggal masukkan bedanya yaitu 500, jadi nanti kita ketemu 13.000. Selanjutnya kita mencari SN. SN dirumuskan N per 2 A plus UN. Dan di sini bulan ke-8 jadi 8 per 2, 10.000 plus U8. Jadi 8 per 2 sama dengan 4 dikali 10.000 plus 10.000 plus 7B. Jadi kita tinggal masukkan bedanya juga yaitu 500 dan kita masukkan ke rumus dan nanti kita akan ketemu 94.000. Selanjutnya adalah materi ketiga yaitu bunga majemuk. Rumus dari bunga majemuk yaitu Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Dan Fn sendiri yaitu nilai akhir setelah periode ke N, dan P adalah nilai awal, I adalah suku bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahunnya. Ada pula bunga sekali dalam setahun. Bunga sekali dalam setahun seperti yang dirumuskan tadi, yaitu Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Dan ada pula bunga lebih dari sekali dalam setahun, yaitu dirumuskan dengan Fn sama dengan P dikali 1 plus I per M pangkat N dikali M. Dan M-nya sendiri yaitu periode pembayaran bunga dalam setahun. Selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan ekonomi bunga majemuk. Di sini contoh soalnya, demi memenuhi impiannya, Sanji berusaha berinvestasi dalam bentuk tabungan. Sanji telah menabung uang sebesar 1 miliar miliknya dalam Bloombank. Apabila Bloombank memberi bunga majemuk sebesar 16% setiap tahun, sedangkan lamanya periode tersebut adalah 3 bulan, maka berapa total tabungan Sanji setelah 5 tahun? Dan kita diketahui di sini adalah P-nya sama dengan 1 miliar dan I-nya adalah 16 per tahun. Dan kita jadikan per bulan, jadi kita menemukan 4% per bulannya, dan N di sini adalah 5 tahun per 3 bulan. Dan 5 tahunnya kita jadikan ke bulan dulu, baru kita bagi menjadi 3 bulan. Yaitu nanti ketemunya adalah 20 bulan. Sehingga kita dapat masukkan ke rumus tadi, Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N, yaitu P-nya adalah 1 miliar, dan I-nya adalah 0,04 dipangkatkan 20. Jadi kita menemukan 2 miliar 191 juta 123.143. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi keempat yaitu permintaan dan penawaran. Bentuk dari fungsi permintaan yaitu P sama dengan A min B Hi atau Hi sama dengan A min BP. Di sini ada gambar dari fungsi permintaan, dan jika semakin mahal harga barang maka permintaannya akan lebih sedikit. Dan itu dilihat dari sisi konsumen bukan dari sisi produsen. Selanjutnya yang kedua bentuk fungsi penawaran yaitu P sama dengan A plus BI atau I sama dengan A plus BI. Dan di sini tertera juga dari grafik fungsi penawaran. Dan semakin mahal harga barang yang ditawarkan, maka barang yang ditawarkan akan semakin banyak pula. Selanjutnya kita masuk ke dalam keseimbangan pasar. Cara menghitung keseimbangan pasar yaitu bisa dirumuskan dengan PD sama dengan PS atau PD sama dengan PS. Dan D sendiri adalah demand atau permintaan, S adalah supply atau penawaran, P adalah price, dan V adalah kuantitas atau jumlahnya, dan E adalah equilibrium atau keseimbangan. Dan di sini juga adalah contoh dari grafik keseimbangan pasar. Selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan ekonomi yang keempat, yaitu tentang fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Dan contohnya, jika diketahui fungsi permintaan D adalah 24 min P dan fungsi penawaran S sama dengan min 8 plus 3P, maka harga keseimbangannya adalah, dan gambarkan pula grafik equilibriumnya.
kita bisa menjawab, yaitu HID sama dengan HIS, 24 min P sama dengan min 8 plus 3P. Jadi sesama P-nya kita pindahkan ruas ke kiri, yaitu min 4P sama dengan min 32, jadi nanti P-nya ketemu 8. Dan kita masukkan ke salah satu persamaan, kita di sini contohkan HID sama dengan 24 min P, jadinya 24 min 8 sama dengan 16. Selanjutnya, untuk menggambarkan grafik keseimbangan pasarnya, kita membutuhkan kurva permintaan, yaitu P sama dengan 0. Dan di sini nanti P-nya tinggal D sama dengan 0, jadi ID-nya nanti ketemu 24. Dan yang kedua, untuk kurva penawaran, kita Hi-nya sama dengan 0, yaitu Vs sama dengan min 8 plus 3P. Hi-nya kita nolkan, jadi nanti P-nya tinggal pindah ruas ke kiri. Dan nanti 8/3 sama dengan 2,6. Dan ini merupakan grafiknya, jadi kita mengetahui P-nya tadi diketahui 8, dan Hi-nya menemukan 16. Jadi kita tinggal masukkan kurva permintaan yang Hi tadi adalah 24, dan P-nya adalah 2,6, jadi kita tinggal tarik garis. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kelima, yaitu surplus konsumen. Surplus konsumen dapat dirumuskan dengan setengah kali HIE dikali delta P. Dan HI sendiri, HIE itu adalah kuantitas permintaan pada titik equilibrium, di mana permintaan dan penawaran adalah sama. Dan delta P itu dapat dicari dengan P maksimal min PE. Dan P maksimal adalah harga yang tersedia dibayarkan oleh konsumen, dan PE adalah harga pada equilibrium, di mana permintaan dan penawaran adalah sama. Dan ini adalah contoh dari grafik surplus konsumen. Selanjutnya, ini adalah penerapan ekonomi surplus konsumen. Yang pertama, diketahui fungsi permintaan dari suatu produk PD adalah 60 min 2HI, di mana P adalah unit produk dan HI adalah jumlah produknya. Hitunglah besarnya surplus konsumen jika harga pasarnya adalah 40 unit, dan hitunglah harga pasarnya jika naik dari 40 unit menjadi 50 unit. Hitunglah surplus konsumen yang baru dan gambarkanlah grafiknya. Yang pertama-tama kita mencari surplus konsumennya dulu, yaitu I sama dengan 60 min 40/2. Jadi kita ketemu 10, dan kita masukkan ke dalam surplus konsumennya P maksimal min P dikali Hi/2. Jadi nanti kita Hi-nya tadi nemu 10, dan kita tinggal masukkan angka-angkanya, dan nanti kita akan menemukan 100. Selanjutnya yang ke B, setelah harga pasarnya naik menjadi 50. Jadi Hi-nya 60 min 50/2, yaitu ketemu 5. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, dan kita akan mencapai hasilnya, yaitu 25. Selanjutnya, untuk menggambarkan grafik surplus konsumen, kita membutuhkan PD Hi sama dengan 0. Hi sama dengan 0, jadi Hi-nya kita tinggalkan masukkan 0-nya, jadi kita menemukan PD sama dengan 60. Dan selanjutnya P sama dengan 0, yaitu 60 min 2Hi. Jadi PD-nya kita samakan dengan 0, dengan nanti 2Hi-nya pindah ke ruas kiri, jadi 2Hi min 60, Hi sama dengan 30. Dan ini merupakan grafik dari surplus konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan ucapan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.